Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rip, itu sampah banyak banget, Rip. Oh iya Pak, Waduh, tadi habis ngapel siapa nih? habis apa bahasa Indonesia tadi, makanya tadi bikin puisi banyak. Ya udah. Rapin lu. Buang lu keluar. Wah, Masya Allah. makanan biasa Pak. Sekarang. Buang keluar. Tapi gue pakai satu. Ya, udah siap belajar semua? Siap, Pak. Nah, gitu. Habis belajar apa tadi? Bahasa Indonesia Pak. Oke, kalau gitu kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Tapi sebelum itu, ada yang ingat nggak materi musim lalu? Materi minggu lalu ada yang ingat nggak nih? Saya, Pak. Oke, lihat. Norma dan keadilan, Pak. Betul, Alia. Nah, sekarang coba kamu sebutkan ada apa saja itu norma-norma. Ya. Ada norma hukum, norma agama, kesusilaan, sama norma kesopanan, Pak. Bagus, Alia. Norma-norma yang tadi disebutkan, salah satunya kan ada yang namanya norma kesusilaan. Nah, norma itu adalah sebuah aturan yang ada dalam masyarakat kita. Salah satunya sebagai contoh tadi kan disebut namanya norma kesusilaan ya. Nah, dalam norma kesusilaan ada yang namanya toleransi. Nah, yang dimana dalam toleransi itu kita saling menghargai satu sama lain. Dan dari materi kemarin ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas di hari ini, yaitu tentang suku, agama, ras, dan antar golongan dipadukan dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Nah, sekarang coba kalian buka buku paketnya halaman 83 tentang keberagaman suku, agama, ras, dan golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur pembelajaran pada hari ini. Yang pertama kita bahas yaitu judulnya dulu, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama ada pengertian dan juga contohnya. Nah, ini yang akan kita bahas. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kita mengetahui segala keragaman dan perbedaan satu sama lain di antara kita sesama orang Indonesia. Dan juga untuk kita bisa saling menghargai satu sama lain atas perbedaan yang kita punya. Nah, kita akan bahas satu-satu dari mulai ini. Pertama, apa itu suku? Suku itu apa ya Pak ya? Saya, Pak. Nah, coba Alia lagi. Kelompok ya, Pak. Kelompok masyarakat ya, Pak. Ya. Kelompok masyarakat. Betul, tapi kurang tepat. Lebih suku itu adalah golongan sosial, jadi lebih ke golongan sosial di dalam suatu ras yang mana mereka hidup berkelompok-kelompok, kurang lebih seperti itu. Jadi masing-masing suku memiliki kelompok masing-masing. Di Indonesia ini ada kurang lebih sekitar ada 700-an suku di Indonesia ini. Dan yang paling besar itu suku Wah. Jawa, betul. Bukan paling besar ya, maksudnya paling banyak. Lalu ada agama. Namanya apa suku itu Pak? Itu contohnya dari yang tadi suku Jawa, suku Sunda. Seperti kamu kan orang Sunda, yang itu tepatnya dari Bogor, betul? Betul. Kemudian di Sumatera itu ada namanya suku Batak, ada suku Melayu, dan lain-lain. Kemudian yang paling timur itu ada suku
asma di Papua. Oh, ya, paham. Kemudian agama. Agama itu adalah suatu sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yang mana diakui ada kurang lebih ada 6. Yang pertama itu Islam, Kristen, Protestan, Pak. Oh, Buddha, Hindu. Hindu, dan yang terakhir diakui ketika zaman Gus Dur, Pak Gus Dur, yaitu Konghucu, Satu lagi apa, Pak? yang dibawa oleh Nabi Kongzi. Kristen terbagi 2, yang pertama ada Katolik dan Protestan. Katolik dan Protestan. Protestan. Nah, seperti ini, sama seperti yang ada di buku kalian dan juga yang kalian amati di lingkungan kalian masing-masing kan. Dari agama-agama ini, itu agama kan suatu sistem keyakinan. Habis itu kita membahas tentang ras. Apa itu ras? Ras itu kayak kulit kita hitam atau gimana gitu, Pak? Nah, itu betul. Secara definitif, ras itu penggolongan manusia berdasarkan warna kulit, kemudian dari rambut, struktur dan lain-lain, dari fisik. Seperti ada ada ras, ini Melayu sebenarnya masuk ke ras ya, bukan ke suku. Jadi ras itu ada ras Melayu. Kemudian ras di Indonesia itu di timur, dari tengah ke timur itu mayoritas yang orang hitam, keriting rambut, kulit hitam, boleh ya? Kulit hitam, Keriting rambut, Pak. Papua. Mereka itu rasnya namanya Melanesia. Bukannya Negroid ya, Pak? Negroid itu adanya di Afrika. Jadi mereka tuh hitamnya hitam murni, lebih seperti itu. Jadi ras utamanya itu Negro. Tapi karena orang Negro itu ke Nusantara sudah bercampur sama etnis Melayu, jadi sudah berubah rasanya menjadi Melanesia. Nah, selain Melanesia juga kan di Indonesia ada etnis Arab dan kemudian Tionghoa. Inilah etnis-etnis yang kurang lebih tersebar luas di Indonesia yang sering kita jumpai. Kemudian ada etnis lain yang mungkin bisa kalian cari observasi masing-masing ya. Lalu ada juga antar golongan. Antar golongan ini nggak terkait dengan ras, agama, dan suku. Jadi golongan ini seperti yang kita ketahui, misalnya ormas. Ormas itu kan ada yang dari Islam nih, misalkan ormas Islam, yaitu ada misalkan Banser, Pak. Muhammadiyah, Oh, ada NU, ada Banser itu kan dari NU. Oh iya. Ya, Naksabandiyah dan lain-lain lah, banyak gitu. Kemudian ada juga yang dari semua agama jadi satu nih. Contoh misalkan Pemuda Pancasila, kemudian ada di Tangsel ya khususnya Kembang Latar dan lain sebagainya, ada FBR. Nah, itulah pengertian dari antar golongan. Jadi dari suku, agama, ras dan antar golongan yang tersebar di Indonesia yang kita ketahui. Jadi guys ya, tolong perhatikan ya. Maaf ya, Jangan Pak. bercanda. Maaf, Pak. Nah, kenapa ada begitu banyak perbedaan di Indonesia, keragaman Indonesia? Karena Indonesia ini sangat luas. Kita terdiri dari kurang lebih dari 17.000 pulau, dari Sumatera ini kurang lebih. Kemudian di sini ada Pulau Jawa, kurang bagus. Ada Pulau Jawa panjang, di sini ada Bali. Papua.
Kalimantan. Ya kurang lebih seperti inilah ya, nggak usah bagus-bagus. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada. Ya, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai ke Miangas, itu seperti misalkan di Indonesia terbagi menjadi dua. Ini Indonesia bagian barat, tengah, dan timur ya. Itu kurang lebih seperti itu. Di Indonesia bagian barat, di Sumatera dan Jawa khususnya, itu mayoritas suku itu banyak, tapi dari agama dan ras itu mayoritas, kalau ras itu Melayu dan persilangan antara keduanya, antara Melayu dan Negro. Maka lahirlah Melanesia di Indonesia Tengah banyak kan. Di Indonesia Barat itu kebanyakan Melayu, jadi Jawa, Sunda, dan juga di Medan itu suku Batak. Itu semua dalam masih satu ras, yaitu ras Melayu. Kemudian Dayak juga di Sumatera, di Kalimantan itu masih termasuk etnisnya Melayu. Nah, ketika udah masuk di timur, ini baru nih orang-orang Papua, orang-orang daerah timur, daerah Sulawesi bagian timur, itu sudah banyak orang-orang Indonesia. Kalau di Pulau Jawa ini campurnya banyak, sudah ada Tionghoa, dan lain-lain. Nah, dari semua perbedaan yang ada tadi, jangan dijadikan itu sekat, jangan dijadikan pembatas untuk kita. Perbedaan itu adalah rahmat, perbedaan itu adalah kekayaan, dan perbedaan inilah yang menyatukan kita. Ibarat kita main bola nih, itu kan masing-masing dari 11 orang itu kan berbeda. Yang di belakang itu kiper, kemudian di depannya ada back, kemudian ini ada gelandang dan serang. Mereka itu jadi satu padu, saling kerjasama untuk untuk menghasilkan suatu kemenangan. Nah, kita ini dari perbedaan-perbedaan yang ada, kita jadikan suatu kekuatan untuk negeri kita. Jadi kita saling kenal mengenal. Terus kemudian dari perbedaan yang ada, sebagai kekayaan selain kekayaan alam, jadi kekayaan budaya kita yang mana dikenal oleh negeri luar. Kita negara yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan begitu juga budayanya. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang keberagaman hari ini, alangkah baiknya kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa semua? Bisa. Bisa kalian? Bisa, Kak. Nah, dari materi tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan ini dalam suatu bingkai kebinekaan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Enggak, Pak, cukup. Ada Pak. Kenapa bully itu termasuknya jahat? Bully kenapa termasuknya jahat? Ya. Ada yang bisa jawab? Masa enggak? Ya udah, kan baru belajar ya. Bully kenapa dikatakan jahat? Karena begini, kegiatan bullying itu menyakiti hati si orang yang dibully, entah itu karena kekurangan, entah itu karena sukunya, karena rasnya, warna kulitnya. Padahal warna kulit, suku, dan ras itu tidak ada kesalahan. Hanya karena dia berbeda bukan berarti dia apa? Tidak baik. Semua baik. Mau dia hitam, mau dia putih, mau keriting, mau lurus, mau dia orang Sunda, mau dia orang Batak, mau dia orang Jawa, mau orang Betawi, semua sama. Jangan ada perbedaan, jangan dibeda-bedakan. Justru itu kekayaan alam, kekayaan sosial, kekayaan budaya. Itu justru adalah suatu kelebihan di bangsa kita, agar kita dapat saling kenal mengenal begitu. Jadi kegiatan bullying itu amat sangat tidak diperbolehkan. Jadi seharusnya kita tuh saling kerjasama antar manusia, antar sesama siswa di SMP ini, ya? Ya, Pak. Nah,
dari materi yang sudah saya jelaskan tadi tentang keberagaman, coba Keisha simpulkan tentang pertemuan hari ini. Oke Pak, jadi suku itu merupakan golongan sosial. Agama adalah keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Ras itu melibatkan perbedaan fisik dan genetik, serta antar golongan itu yang tidak termasuk di dalam ras, agama, dan suku. Benar nggak Pak? Nah, betul Keisha. Nah, sekarang dari itu pengertiannya. Sekarang bagaimana cara kita menyikapi itu? Saling menghargai dan menghormati satu sama lain Pak, serta toleransi. Bagus sekali Keisha. Nah, setelah ini saya akan memberikan tugas buat kalian. Tugasnya nggak susah, ini aja simpel. Jadi coba kalian identifikasi, paham gak sih identifikasi kalian? Enggak, Pak. Pakai bahasa. Kalian tulis, kalian catat, kalian amati di lingkungan kalian. Kalian jadi kalian catat di lingkungan kalian tuh, kalian amati ada berapa suku di sana. Di lingkungan itu ya sekitar tetangga kalian aja, sesama satu RT. Ada berapa suku, ada berapa ras, kemudian ada berapa agama gitu. Itu aja. Nanti kalian catatlah itu masing-masing, besok dikumpulkan dan kalian ceritakan di depan. Bisa? Bisa Pak. Bisa. Oke. Sebelum saya akhiri pelajaran kali ini, kalau kalian merasa ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, bisa kalian koreksi, kalian sampaikan ke saya. Itu mungkin akan jadi motivasi untuk diri saya dan untuk memperbaiki metode saya dalam mengajar kalian. Itu kan untuk kalian juga supaya mempermudah dalam memahami materi, ya. Nah, setelah ini saya harap kalian dapat memahami materi dengan baik, pulang ke rumah dengan mempraktekkan apa yang sudah disampaikan, dan kemudian sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama agar apa-apa yang kita pelajari menjadi keberkahan dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bisa ya, ketinggalan. Assalamualaikum. Pak, maaf Pak. Ikrim, yang dibiasain. Iya Pak, maafin Pak. Udah, masukin aja ntar pada selanjutnya. Pak. Kok masih ada kan? Nah, iya.